Pokoknya ya makan uang rakyat. Kalau meminjam uang warga dan tidak dipulangin itu korupsi. Kita mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya, memakai uang negara. Kebutuhan dan mau cepat urus berkas begitu, jadi ya mau tidak mau orang bayar lebih dari yang seharusnya. Tapi kalau kadang-kala orang kan memberi dengan ikhlas, maksudnya itu supaya bukan diminta, itu orang beri dengan ikhlas. Sebagai ungkapan rasa terima kasih, bawa kue atau bawa buah. Ada kenangan buat guru, no? Maksudnya kalau uang pribadi nggak apa-apa, mar kalau uang negara janganlah. Sebagai bawahan menghormati, menghargai para pemimpin. Istri atau perempuan-perempuan ini menjadi bagian dari korupsi tanpa menyadarinya. Untuk itu, mari kita saling mengingatkan Bapak, Ibu-ibu sekalian, terutama untuk berhati-hati. Ibu-ibu yang ada di sini adalah pemimpin. Saya harap bisa menyebarluaskan informasi ini kepada jajaran di bawahnya, kepada ibu-ibu masyarakatnya, untuk jangan menerima atau menyimpan uang yang dititipi yang Anda tidak tahu asalnya. Jangan membelanjakan uang yang Anda tidak tahu asalnya. Korupsi itu, menjadi koruptor itu dari lingkungan ya. Suami itu korupsi karena disebabkan oleh istri yang konsumtif. Ketika suami saya mungkin gaji cuma 5 juta, tapi saya minta beli tas yang 10 juta, otomatis karena mungkin suami saya sayang sama saya, jadi dia bisa korupsi. Banyak faktor penyebab korupsi, diantaranya problem di rumah tangga. Dalam arti bahwa koruptor yang pada umumnya atau sebagian besar kaum laki-laki yang sedang menjabat di DPR pusat daerah, di pemerintahan pusat maupun daerah, ya, pedagang-pedagang yang nyogok pejabat-pejabat pusat maupun daerah, sebagian besar atau 90% lah kurang lebih itu laki-laki. Nah, pertanyaannya, mengapa kaum lelaki yang sedang menjabat posisi-posisi penting untuk mengurusi rakyat itu terjebak dalam tindak pidana yang kumuh secara moral yang disebut dengan korupsi? Ternyata penyebabnya adalah di rumah tangga itu tidak ada suasana yang menggambarkan hubungan moral, hubungan batiniah, hubungan etika antara suami dan istri. Sesungguhnya dalam situasi sekarang ini, koruptor itu kan seperti orang yang mengalami sakit jiwa. Nah, dokter jiwa yang paling dekat sehari-hari ketemu itu adalah istri dan anak-anak. Kalaupun nanti saya menjadi ibu, tentunya saya akan mengajarkan anak saya bagaimana dia manage uangnya, bagaimana dia bermain, bagaimana dia bersosialisasi. Ya kasihan menjadi apa nih di negara ini kalau semua kontur sampai anak-anak nanti jadi begitu toh. Diajar kejujuran. Pak anak kasih didik Pak anak, kasih belajar dari kecil, dia bagi itu.
Ada kata-kata mutiara yang sangat indah sekali yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Wanita adalah tiang negara. Ketika wanitanya baik, berakhlak mulia, sensitif dengan rakyat, berani ngontrol suaminya yang sedang menjabat terutama, maka negara itu akan baik. Dan sebaliknya, ketika wanita itu lemah, tidak memiliki kekuatan karena diperlemah, dan malah mendorong suaminya untuk memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan diri, keluarganya, parpolnya dan sebagainya, maka negara itu akan rusak. Nah, oleh karena itu peran wanita harus direposisi sesuai dengan fitrahnya, otentisitasnya, yaitu menjadi struktur sosial yang mampu mendorong siapapun juga termasuk suaminya itu untuk mas, pak, bapak, hati-hati ketika Anda sedang menjabat. 200 juta rakyat sedang mengawasi Anda. Kata-kata yang bijak dan santun dari istri itu akan mampu merubah Indonesia ke depan.